Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman guru-guru hebat di seluruh Indonesia di channel ini atau di konten ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan pretest untuk PPG dalam jabatan maupun pra jabatan. Semoga teman-teman semua bisa lulus PPG pada tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas soal-soal pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, soal-soal ini sesuai dengan kisi-kisi maupun soal yang sudah keluar. Ya. Nah, langsung saja saya akan bahas soal yang pertama. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal, E. Tahap operasional non formal. Nah, jawaban yang benar yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 1 ini. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, mari kita bahas soal ini sama-sama. Ya. Nah, perkembangan teori perkembangan anak itu ada 4 yang dikemukakan oleh PAC, ya. Nah, yang mengemukakan tentang perkembangan anak yaitu PAC. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu anak yang baru lahir dari umur 0 sampai 2 tahun, ya. Nah, pada tahap ini anak ingatannya masih terbatas, ya. Mengenal sesuatu juga dilihat yang ada di sekitarnya dan memperhatikan suatu objek yang cukup lama. Artinya anak ini belum mampu yang namanya berpikir abstrak pada tahap sensori motorik ini. Kemudian yang kedua yaitu tahap praoperasional, ya, praoperasional. Nah, dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini perkembangan anak itu bisa memahami suatu yang simbolik. Kemudian anak juga bisa mengumpulkan benda sesuai dengan kriteria, yaitu bentuk maupun warna. Itu pada tahap perkembangan praoperasional. Kemudian yang ketiga yaitu operasional konkret. Operasional konkret. Dari umur ini sudah memasuki SD, ya, 7 sampai 11 tahun. Nah, pada perkembangan tahap operasional konkret ini, ya, anak sudah memahami sebab akibat. Kemudian juga anak bisa berpikir rasional dan sistematis, ya. Itu untuk operasional konkret. Ini sudah masuk ke tingkat SD, ya. Kemudian yang keempat yaitu tahap operasional formal. Nah, ini dari mulai 11 tahun sampai seterusnya. Ini sudah memasuki dewasa sehingga dia sudah bisa berpikir analitis, ya, mampu
mengenal keadaan sekitarnya yang lebih luas lagi dan sebagainya. Sehingga jawaban pada nomor 1 ini adalah yang A. Karena pada tahap sensori motorik ini anak ini belum dapat berpikir abstrak, kemudian baru mulai berkembang, sehingga jawabannya itu adalah yang opsi A. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Andini adalah siswa kelas 10 yang pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal dunia, Andini sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi guru Andini, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menasihati Andini agar tetap memprioritaskan sekolah dengan baik. B. Mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada Andini. C. Memberikan solusi cara mendapat penghasilannya luar jam sekolah. D. Meminta Andini untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja. E. Meminta kepala sekolah untuk memberi beasiswa pada Andini. Nah, kira-kira jawaban yang mana antara A, B, C, D, dan E? Ya, saya kasih waktu beberapa detik ya. Oke, mari kita bahas soalnya ya. Nah, Andini ini awalnya ia sangat pandai di kelasnya ya, namun pada saat semenjak ayahnya meninggal dunia, Andini pun berubah ya, sering tidak masuk karena ia harus membantu orang tuanya. Kira-kira seandainya kalian itu menjadi gurunya Andini, apa yang Anda lakukan? Apakah menasihati agar tetap memprioritaskan sekolah dengan baik? Kalau hanya memprioritaskan sekolah dengan baik, artinya Andini ini tidak bisa membantu orang tuanya, karena dia harus membantu orang tuanya untuk mendapatkan uang agar ia bisa makan, bisa sekolah ya. Sehingga jawaban opsi A ini belum tepat ya. Kemudian yang B, mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada Andini ya. Ini nomor B, kalau hanya mengumpulkan dana itu tidak efektif ya. Sehingga jawaban nomor B ini juga salah. Nomor C, memberikan solusi cara mendapatkan, apalagi ini belum jawaban yang belum tepat ya. Kemudian yang E, meminta kepala sekolah untuk memberi beasiswa. Kalau hanya sekedar memberi beasiswa tetapi tidak memperhatikan yang lain, itu juga belum maksimal. Jadi E ini juga salah. Kemudian meminta Andini untuk mengelola waktu. Nah, kalau Andini bisa mengelola waktu sehingga dua-duanya bisa berjalan, bekerjanya pun berjalan, sekolahnya pun bisa berjalan. Yang penting Andini bisa mengelola waktu, sehingga jawaban nomor 2 ini adalah yang D ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dari hasil tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah A. Abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka. B. Abstrak, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. C. Bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. D. Judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. E. Pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab ya. Saya kasih waktu beberapa detik.
Oke, nah adapun susunan atau komponen bagian isi dalam artikel ilmiah sebuah jurnal itu, ya yang pertama ya harus ada judul dulu, ya judul. Kemudian yang kedua yaitu identitas penulis, ya identitas penulis. Kemudian setelah identitas penulis, abstrak, ya. Pembahasan abstrak ini adalah pembahasan atau rangkuman isi dari artikel ilmiah. Kemudian setelah abstrak baru ke keyword. Kata kunci, ya, kata kunci apa yang dibahas pada artikel ilmiah tersebut, itu keyword. Kemudian setelah keyword baru ke pendahuluan, ya. Setelah pendahuluan, metode. Setelah metode, hasil. Setelah hasil, pembahasan. Setelah pembahasan baru kesimpulan, ya. Nah, kira-kira yang mana jawabannya antara A, B, C, D, dan E? Nah, kalau abstrak ini ada ketiga, jadi ini opsi yang salah. Kemudian ini juga sama, kalau abstrak pertama itu bukan jawaban. C, bahan dan metode juga ini salah karena yang diawali dengan judul baru identitas baru abstrak. Nah, kalau yang E ini tidak ada judul, ya, jadi sehingga ini E salah. Kemudian yang benar sesuai dengan pembahasannya ini adalah yang opsi yang D, ya, itu komponen bagian susunan, ya, bagian isi dalam artikel ilmiah sebuah jurnal. Tapi jarang ada seorang guru yang memang dalam proses pembelajaran itu menulis tentang artikel ilmiah sebuah jurnal. Yang penting ngajar udah selesai itu. Jarang ada guru yang memang riset, memang meneliti apa yang ia lakukan dalam proses pembelajaran, ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference yang bukan merupakan tahap. Metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misal 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. E. Memberikan hadiah kepada siswa yang memiliki nilai tinggi. Nah, kira-kira jawabannya mana antara A, B, C, D, dan E? Ini yang bukan, ya, ini yang bukan. Nah, kalau yang A, ya, kalau A ini termasuk dalam metode criterion reference, ya. Ini termasuk. Kemudian membandingkan prestasi dari setiap siswa juga termasuk metode criterion reference, ya. Jadi jawaban ini juga salah. Kemudian membuat ranking juga termasuk dari tahap metode criterion reference. D juga termasuk dari metode criterion reference, ya. Kemudian yang bukan yaitu yang E, ya, memberikan hadiah kepada
siswa yang memiliki nilai tinggi. Jawaban nomor 4 ini adalah yang E, ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Banner menyatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik atau tingkat pengetahuan peserta didik. Menurut banner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan, yaitu enetif, ikonik, dan simbolik. Contoh kegiatan anak yang termasuk tahap ikonik adalah A. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik melalui sentuhan. B. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan melalui pegangan. C. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik melalui perumpamaan atau tampil dan perbandingan komparasi. D. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bahasa. E. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui logika. Kira-kira jawaban yang mana? Antara A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Harus cepat untuk menjawab ya, karena nanti pada saat pretest PPG itu memang dikasih waktu. Nah, soalnya panjang-panjang seperti ini sehingga teman-teman harus betul-betul jeli dalam membaca teks. Tapi jangan membaca teks semuanya. Pertanyaannya dulu dibaca, baru dilihat sekilasnya aja soalnya. Ya, apa yang dimaksud dengan soal, kemudian pertanyaannya apa, baru kemudian jawab sesuai dengan yang ditanya. Ya, intinya adalah teman-teman itu harus sering berlatih, terbiasa, sehingga melihat soal sudah sekilas saja kalian sudah paham ya. Butuh kebiasaan aja dulu. Nah, untuk soal nomor 5 ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud kegiatan tahap ikonik? Kegiatan tahap ikonik ini adalah tahap belajar anak ikonik ini adalah tahap belajar di mana siswa memanipulasi ya, memanipulasi ke dalam bentuk gambar, simbol, dan lain-lain. Ya, artinya tahap ikonik itu adalah tahap belajar anak yang memanipulasi ya ke dalam bentuk gambar, sehingga yang sesuai dengan ini adalah yang memanipulasi atau perumpamaan ya, sehingga opsi nomor A ini melalui sentuhan juga belum tepat, melalui pegangan sama. A dan B itu sebenarnya intinya sama. Kemudian yang D melalui bahasa ya, linguistik, ini juga tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ikonik. E melalui logika ya, bukan. Kalau logika bukan, harus melalui perumpamaan ya. Sehingga jawaban nomor 5 itu adalah opsi yang C. Jadi dulu untuk soal video kali ini ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya doakan semoga kalian semuanya lulus PPG dalam jabatan maupun prajabatan tahun 2023. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.